Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah mekanika. Pada pertemuan kali ini kita sudah menginjak pada pertemuan keempat. Kalau pertemuan pada minggu lalu kita membahas gerak dinamika untuk gerak pada bidang datar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dinamika gerak untuk gerak pada bidang miring. Setelah mempelajari bahan kajian ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Merumuskan gerak pada bidang miring, licin, dan kasar. 2. Memahami perubahan kecepatan benda pada bidang miring, licin, dan kasar dengan pendekatan proporsional thinking. Kemudian yang ketiga, merencanakan sistem kerja yang melibatkan bidang miring menggunakan bantuan komputer. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menerapkan konsep gerak pada bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita memasuki materi, saya akan memberikan permasalahan kepada Anda. Permasalahannya adalah bayangkan Anda dalam suatu tim pekerja tambang. Anda diminta untuk merencanakan cara untuk memindahkan sebuah batu besar ke atas sebuah truk pengangkut ya, kemudian disarankan untuk menggunakan bidang miring ya. Jika jumlah pekerja yang membantu sedikit sedangkan massa batu sangat besar, apa yang akan Anda lakukan? Setelah Anda memahami permasalahan yang saya berikan tadi, tentunya Anda akan mulai berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut, marilah kita mulai terlebih dahulu untuk membahas teori gerak pada bidang miring. Saya akan menunjukkan contoh yang paling sederhana gerak pada bidang miring. Saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah video anak saya sedang main pada bidang miring. Berikut videonya. Oke, tadi saya sudah menunjukkan contoh gerak pada bidang miring untuk kasus yang sangat sederhana. Mari kita analisis secara mekanik. Bayangkan kalau di gambar benda yang bergerak pada bidang miring itu tersebut adalah berupa balok, ya. Maka balok tersebut dikenai gaya, yaitu gaya berat sebesar M kali G, ya, yang arahnya ke bawah, ya, yang arahnya ke bawah. Nah, gaya ini kalau kita proyeksikan terhadap sumbu X dan Y, yang mana sumbu X-nya seperti pada gambar tersebut, maka untuk sumbu X, proyeksi M kali G ini dalam sumbu X adalah M kali G kali sin alfa. Untuk alfa ini adalah untuk sudut kemiringan dari bidang miring tersebut. Kemudian untuk pada sumbu Y, kita proyeksikan menjadi M kali G kali cos alfa. Nah, untuk sumbu Y di situ juga berlaku hukum aksi reaksi, ya, bahwasanya karena tidak ada gerak pada sumbu Y, pastilah di situ ada gaya yang menyebabkan benda tersebut tidak ada gerakan pada sumbu Y, yaitu sehingga di situ ada muncul gaya normal di sana. Nah, pada sumbu Y berlaku sigma Fy sama dengan 0, ya. Kalau kita masukkan di situ gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah ada gaya normal N, arahnya ke atas, kita tuliskan di situ, ya. Kemudian ada gaya yang arahnya ke bawah adalah M kali G kali cos alfa. Maka kita tuliskan sigma Fy-nya kita gantikan dengan N dikurangi M kali G kali sin alfa sama dengan 0. Sehingga kalau kita pindah M kali G kali sin alfa, pindah ke ruas kanan akan menjadi N sama dengan M kali G kali sin alfa. Sedangkan pada sumbu X itu gaya yang bekerja hanya M kali G kali sin alfa, sehingga berlaku M kali G kali sin alfa sama dengan M kali A. Sehingga dari persamaan tersebut kita akan memperoleh bahwa besarnya A adalah G kali sin alfa. Kita tahu bahwa A itu adalah turunan pertama dari kecepatan, ya, sehingga A kita bisa tuliskan menjadi dV per dt, sehingga persamaannya menjadi dV per dt sama dengan G kali sin alfa. Kemudian kita pindahkan dt-nya ke ruas kanan, sehingga kita bisa mendapatkan integral dV sama dengan integral G kali sin alfa kali dt. Dari hasil integral itu kita dapatkan bahwa V sama dengan G kali sin alfa kali T. Nah, kita tahu bahwa V itu adalah turunan pertama dari fungsi posisi, sehingga V kita bisa tuliskan menjadi
dx per dt, ya, sehingga persamaannya berubah menjadi dx per dt sama dengan G kali sin alfa kali T. Nah, dt-nya kita pindah ke ruas kanan, ya, sehingga persamaannya kita integralkan menjadi integral dx sama dengan integral G sin alfa kali T dt. Sehingga dari sini kita akan memperoleh fungsi posisi untuk gerak pada bidang miring licin, yaitu X sama dengan setengah G kali sin alfa kali T kuadrat. Oke, tadi kita sudah mendapatkan perumusan untuk fungsi posisi pada gerak pada bidang miring licin. Sekarang kita mulai membahas untuk gerak pada bidang miring kasar. Kita mulai dulu dari kasus yang sederhana, yaitu untuk benda yang berada pada bidang miring tapi dalam keadaan diam. Tentu di situ bekerja selain gaya-gaya yang seperti tadi, yang seperti ada pada gambar, ya, kita tambahkan ada gaya gesek yang bergeser di sana. Gaya geseknya adalah gaya gesek statis, ya. Pada sumbu Y masih berlaku sama seperti tadi, ya, sehingga kita peroleh sama N sama dengan M kali G kali sin alfa. Sedangkan untuk sumbu X, karena bendanya ini diam, maka berlaku hukum Newton yang pertama, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat pada sumbu X yang bekerja yaitu ada M kali G kali sin alfa dan ada Fs. Kita anggap untuk yang searah sumbu X adalah nilainya positif, untuk yang berlawanan dengan yang searah dengan sumbu X negatif, kita nilai negatif, ya. Maka kita akan peroleh Mg kali sin alfa min Fs sama dengan 0. Sehingga diperoleh besarnya Fs itu sama dengan M kali G kali sin alfa. Nilai maksimum dari gaya gesek statis ini itu adalah besarnya mu S kali N, ya. Jika M kali G kali sin alfa itu lebih besar dari mu S kali N, maka benda akan bergerak, ya. Jadi kalau selama besarnya gaya M kali G kali sin alfa itu besarnya tidak melebihi mu S kali N, atau maksimal sama besarnya dengan mu S kali N, maka benda akan tetap diam. Jika M kali G kali sin alfa itu menjadi besar, bertambah besar, misalkan dengan kita menambah masanya, ya, sehingga lebih besar dari mu S kali N, maka benda akan bergerak, ya. Ketika benda bergerak ini, gaya gesek yang bekerja berubah. Yang awalnya gaya gesek statis, ya, menggunakan mu S, berubah menjadi gaya gesek kinetis, ya, sehingga menggunakan mu K atau koefisien gesek kinetis. Oke, kita lanjutkan, ya. Tadi kita sudah membahas tentang untuk benda yang diam pada bidang miring, ya. Sekarang kita masuk bagaimana kalau benda tersebut bergerak pada suatu bidang miring, ya. Gerak pada bidang miring kasar ini tentu seperti yang saya katakan tadi, kalau bendanya sudah bergerak, maka gaya geseknya yang bekerja tidak lagi gaya gesek statis, tapi yang bekerja adalah gaya gesek kinetis, ya. Sama seperti tadi, hanya saja tadi menggunakan Fs, ya. Sekarang kita menggunakan Fk atau gaya gesek kinetis, ya. Kalau Fs tadi kita menggunakan mu-nya adalah mu S, ya, karena gaya gesek statis, ya. Sekarang kita menggunakan koefisien gaya gesek kinetis, ya, atau mu K, ya. Sama seperti tadi, hanya bedanya adalah kalau tadi bendanya dia menggunakan hukum pertama Newton, sekarang bendanya bergerak sehingga dia menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A, ya. Sehingga persamaannya menjadi, kita masukkan, ya, gaya yang bekerja pada sumbu X ada Mg sin alfa dan ada Fx, ya. Kita masukkan sama seperti tadi, nilai Mg sin alfanya positif, sedangkan untuk Fk-nya nilainya negatif, sehingga kita dapatkan M kali G kali sin alfa min Fk sama dengan M kali A, ya.
Dengan cara yang sama seperti yang di awal tadi untuk gerak pada bidang miring licin, kita akan memperoleh fungsi geraknya, ya, fungsi posisi untuk gerak pada bidang miring kasar kita peroleh X sama dengan setengah kali G kali sin alfa dikurangi mu K kali cos alfa dikalikan T kuadrat. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas gerak pada bidang miring itu geraknya apa? GLB atau GLBB ya. Sebelum kita lanjutkan ya, mari kita perhatikan video berikut ini. Setelah memperhatikan video berikut ini, silahkan Anda jawab ya. Gerak pada bidang miring itu dia berupa gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan. Mari kita simak bersama video berikut ini. Oke, setelah melihat gambar video tadi, apakah Anda bisa menjawab gerak pada bidang miring itu GLBB atau GLB? Nah, untuk memastikan sebenarnya kita bisa mengecek untuk melihat pada persamaan yang sudah kita dapatkan tadi untuk persamaan geraknya. Ya. Namun tentu saja Anda akan kesulitan untuk memahami makna fisik dari persamaan tersebut. Nah, untuk memudahkan Anda memahami gerak pada bidang miring, kita bisa memanfaatkan pemodelan ya menggunakan komputer ya. Langkahnya adalah yang pertama yang kita harus lakukan dulu adalah transformasi koordinat. Kenapa kita lakukan transformasi koordinat? Karena kalau kita lihat tadi ya, sumbu X dan Y pada gerak pada bidang miring yang kita gunakan tadi, sumbunya itu tidak tegak lurus dengan bidang kita sekarang ini ya, sehingga kita harus transformasi dulu. Kenapa? Karena sumbu yang akan kita gunakan pada pemodelan komputer sumbunya tegak lurus dengan bidang ini. Setelah nanti berhasil melakukan transformasi koordinat, baru kita akan melakukan pemrograman ya dengan melakukan coding. Setelah itu nanti kita akan melakukan interpretasi setelah mendapatkan hasil pemodelannya. Mari kita mulai dari tahapan yang pertama yaitu transformasi koordinat. Oke, sekarang kita akan melakukan transformasi koordinat ya. Kita tahu tadi bahwa pada bidang miring ini sumbu X dan Y-nya itu bentuknya seperti ini. Sedangkan nanti kita ketika pemodelannya menggunakan Scratch, sumbu X dan Y-nya adalah bentuknya seperti ini. Sehingga kita harus menyesuaikan dulu koordinat yang akan kita gunakan. Yang awalnya koordinatnya seperti ini diubah menjadi seperti ini. Ya, kita tadi sudah mendapatkan untuk fungsi posisinya arahnya tadi searah dengan sumbu X yang ini. Ya, ini besarnya adalah X sama dengan setengah G sin alfa T kuadrat ya. Ya. Ini kalau kita transformasikan bentuknya akan posisinya adalah seperti ini ya. Ini membentuk sudut alfa di sini ya. Ya, ini kalau kita menggunakan sudut yang saling berseberangan maka besarnya alfa di sini ini sama dengan alfa di sini ya. Sehingga ini kita pindah di sini ya menjadi ini setengah G sin alfa kali T kuadrat. Nah, kita proyeksikan ke arah sumbu X menjadi setengah G sin alfa kali cos alfa T kuadrat ya. Untuk sumbu Y-nya adalah min setengah G sin kuadrat alfa kali T kuadrat. Ya. Sehingga nanti kita memperoleh bahwa untuk gerak pada sumbu X-nya menggunakan persamaan ini, sedangkan untuk gerak pada sumbu Y-nya akan menggunakan persamaan ini. Ya, sehingga untuk fungsi posisi pada sumbu X-nya ini kalau pada kondisi ini kan tidak ada gerakan pada sumbu Y ya, sehingga fungsi posisi untuk sumbu Y-nya adalah selalu 0, ini dia berada pada garis Y sama dengan 0 ya. Sedangkan untuk fungsi X-nya adalah seperti ini
ini X sama dengan setengah G kali sin alfa T kuadrat ya. Kemudian setelah kita transformasi fungsi posisi pada sumbu XY yang ini, kita peroleh X-nya sama dengan setengah kali G sin alfa T kuadrat ya. Sedangkan untuk fungsi gerak pada sumbu Y-nya adalah min setengah G kali sin kuadrat alfa kali T kuadrat. Nah, setelah kita lakukan pemrograman dan interpretasi, setelah kita lakukan pemrograman pada Scratch ya, linknya ini bisa Anda klik nanti, bisa Anda coba-coba. Itu kita akan peroleh gerak pada bidang miring licin bentuknya seperti ini. Waktu tempuh antar titik ini sama. Waktu tempuh antar titik ini sama. Nah, kalau semakin ke sini ini jaraknya semakin besar, ini menunjukkan apa? Berarti dalam waktu yang sama ya, jarak yang ditempuh akan semakin besar ya. Dalam waktu tempuh yang sama, jarak yang ditempuh akan semakin besar ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa dia mengalami percepatan gitu. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk bagaimana pemodelan gerak pada bidang miring kasar dengan komputer. Caranya sama dengan tadi ya. Kita cukup tuliskan di situ fungsi posisi yang pada sumbu ini, kemudian kita transformasi seperti tadi dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama kita akan memperoleh untuk fungsi posisi sumbu x yang ini yang awalnya adalah x sama dengan setengah g sin alfa t kuadrat ya. Eh, Kemudian akan menghasilkan fungsi posisi sumbu x y yang semacam ini. Dengan cara yang sama kita masukkan ke sketch, nanti kita akan lihat hasilnya seperti ini. Ini kalau kita coba bandingkan besarnya mu k ya. Ini 0, ini 0,1, ini 0,2, ini 0,24. Ini semakin besar ya. Ini ke sini semakin besar, kemudian semakin besar lagi, semakin besar lagi. Kita lihat ternyata eh, kalau kita lihat tadi ya bahwa ini jarak antar titik sama, ini kalau semakin renggang begini berarti dalam waktu yang sama jarak tempuhnya semakin besar. Ini artinya mengalami percepatan. Nah, dengan bertambahnya mu k atau koefisien gesek ya, ini ternyata tetap mengalami percepatan, hanya saja percepatannya mengecil ya. Ya, percepatannya semakin mengecil seperti ini. Ya. Nah, percepatannya mengecil. Ya, jadi efek dari bertambah besarnya mu k itu efeknya adalah bertambah mengecilnya percepatan. Begitu. Oke, kita sampai pada ujung dari perkuliahan hari ini ya. Kita sudah dapat menyimpulkan tadi bahwa gerak pada bidang miring, baik itu bidang miring licin maupun bidang miring kasar, itu merupakan suatu gerak lurus berubah beraturan. Artinya situ kecepatannya semakin lama semakin membesar, sehingga di situ muncul percepatan. Ya. Nah, untuk tugas minggu ini, ya, saya berikan tugas judulnya adalah memindahkan batu ke truk pengangkut. Ya. Anda bayangkan dalam suatu tim pekerja tambang, Anda diminta untuk merencanakan cara untuk memindahkan sebuah batu besar seberat 150 kg dengan cara didorong ke atas sebuah bak truk pengangkut pada ketinggian 1 meter dari permukaan tanah menggunakan bidang miring yang terbuat dari kayu yang kuat. Pada saat itu hanya terdapat 12 orang pekerja yang bekerja untuk memindahkan batu tersebut yang memiliki gaya dorong rata-rata 200 Newton. Jika diketahui gaya gesek statik antara batu dan kayu sebesar 0,4 dan gaya gesek kinetisnya sebesar 0,3, rancanglah sistem kerja untuk memindahkan batu tersebut dengan menggunakan bidang miring yang paling pendek. Buktikan rancangan sistem kerja tersebut melalui simulasi Scratch. Oke, untuk mengerjakan tugas tadi, saya akan memberikan scaffolding, ya, yaitu berupa petunjuk pengerjaan tugas. Ya. Petunjuknya adalah gunakan gambar urean vektor berikut ini untuk mengerjakan soal tadi. Ya. Kasusnya adalah berbeda kalau yang kita bahas adalah geraknya dari atas ke bawah. Ya.
Sekarang gerakannya adalah dari bawah ke atas. Dengan di situ ada gaya dorong, ya. Dengan demikian, ya, gaya dorong itu arahnya adalah searah dengan sumbu X negatif, ya. Sedangkan gaya geseknya pasti berlawanan dengan arah gerak benda tersebut. Kalau arahnya geraknya didorong ke atas, ya, maka gaya geseknya arahnya ke bawah, arahnya ke arah sumbu X positif. Gerakan Anda dalam mendorong itu juga nanti akan diperberat, selain gaya gesek akan diperberat dengan gaya berat, ya, yang mana gaya berat akibat adanya massa dari benda itu, ya, yang diproyeksikan ke arah sumbu X yang besarnya sama dengan M kali G kali sin alfa. Sama seperti tadi, tidak berubah untuk sumbu Y, itu tidak mengalami perubahan. Tetap yang bekerja di situ adalah proyeksi dari gaya berat untuk arah sumbu Y negatif, ya. Kemudian ada juga gaya normal. Nah, semoga petunjuk pengerjaan tugas ini bisa membantu untuk memudahkan Anda mengerjakan tugas untuk minggu ini. Sampailah kita pada penghujung mata kuliah ini, ya, untuk pertemuan hari ini tentang dinamika gerak pada gerak di bidang miring, ya. Kita tadi sudah merumuskan gerak pada bidang miring licin, kita juga sudah merumuskan gerak pada bidang miring kasar. Kita sudah tadi memperoleh fungsi posisi untuk kedua gerak tadi, yaitu di bidang miring licin dan kasar. Kita juga sudah dapat menyimpulkan tadi, ya, bahwa gerak pada bidang miring itu adalah gerak lurus berubah beraturan, ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang energi potensial, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap progres, ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu lagi di minggu depan dengan keadaan yang sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.